Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa laka syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Hadirin rahimakumullah. Itu doa sering dibaca sama Nabi SAW ketika beliau bermajlis, memohonkan untuk para sahabatnya rasa takut kepada Allah, keridhaan menerima takdir ilahi, dihindarkan dari musibah dalam urusan agama ini, tidak dijadikan ambisi kita adalah dunia. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara tajir, tadi disebutkan tajir itu artinya pedagang. Kemudian berubah orang kaya. Karena ternyata yang kaya itu pedagang. Kalau pegawai kaya bahaya. Pejabat kaya, aduh, apalagi. Yang kaya itu pedagang. Pegawai pejabat jelas gajinya tiap bulan bisa dihitung berapa pendapatan dia. Tapi kalau pedagang, Allahu Akbar, siapa yang tahu? Ada teman beli tanah 3 miliar. Beli tanah 3 miliar, 3 hari dijual. Kira-kira laku berapa, Cak? Beli 3 miliar, dapat 3 hari dijual. Laku berapa? Laku 18 miliar. Pejabat bisa kayak gitu. Pegawai bisa kayak gitu. Ini 3 hari. Anak kebayang ya. Anak jadi pegawai, jadi dosen, dikumpulin duit sampai mati. Kayaknya nggak sampai untung dia 15 miliar itu jemaah. Subhanallah. Maka akhirnya istilah tajir itu untuk penyebutan orang kaya disebut tajir. Tapi tajir kita bukan itu artinya. Masya Allah. Hibati fillah. Para sahabat Nabi, ketika mereka hijrah ke kota Madinah, kita tahu kondisi mereka. Mereka harus meninggalkan semua harta mereka. Yang bisa dibawa oleh mereka. Nanti kita akan lihat bagaimana Abu Bakar ketika hijrah bawa berapa duit dia. Berapa yang dia tinggal dan berapa yang dia bawa. Sampai Madinah terjadilah yang namanya mu'akhah. Orang-orang penduduk asli Madinah dipersaudarakan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, jelas. Hadis-hadisnya al-muslim akhul muslim, jelas. Tapi kenapa Nabi SAW membuat sebuah persaudaraan baru? Untuk menguatkan orang-orang yang baru hijrah. Mereka nggak punya apa-apa. Mungkin yang duduknya dekat kabel mohon diperhatikan ya. Ini kayaknya lagi goyang dia barusan. Goyang, langsung. Nah, goyang. Nggak boleh ada yang goyang sampai selesai kajian. Terutama yang dekat speaker Ustaz. Masya Allah. Dijadikan saudara. Karena Nabi SAW tahu sahabat akan susah.
Mereka kehilangan pekerjaan mereka, mereka kehilangan keluarga mereka, mereka kehilangan rumah tempat tinggal mereka. Mau tinggal di mana mereka? Makanya disebutkan ada 70 sampai 80 sahabat tidurnya di masjid. Bukan penduduk Madinah mereka. Mereka orang-orang yang hijrah. Usaha Nabi SAW untuk mempersaudarakan itu sudah sangat sempurna sekali. Bawa fulan ke rumahmu. Tapi tersisa ada orang-orang yang tidak bisa dibawa oleh sahabat yang lain. Tapi tetap ada usaha. Dan itu yang hendak kita lakukan. Mungkin tidak semuanya tercover. Ahibati fillah. Perjalanan 1000 kilometer itu dimulai dengan satu langkah. Kita harus melangkah untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan pernah berpikir apa yang bantuan yang akan antum dapatkan. Antum sekarang datang ke sini mungkin sebagian berpikir kira-kira apa sih bantuan yang akan ana terima? Antum di sini berpikir apa kira-kira bantuan yang bisa ana berikan kepada saudara? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika engkau ada di bawah, berusaha kapan ana mengangkat tangan ana. Sampai kapan ana akan berada di bawah seperti ini. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka berusaha, bekerja, berupaya untuk dapat membantu. Tidak lagi dibantu. Mereka malu sama orang-orang Ansor. Malu. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Pahala kita dibawa semua tuh sama orang-orang Ansor tuh. Sholat mereka sama seperti kita sholat. Puasa kita puasa juga. Tapi mereka yang bantuin kita. Mereka sodako sama kita. Kita nggak mampu Nabi SAW. Dan itu tidak membuat sahabat diam. Mereka tetap berusaha. Ahibati billah. Selesai sholat Jumat. Apa yang dilakukan seorang muslim? Tetap duduk di masjid. Berzikir. Ya. Tapi ternyata Allah Azza wa Jal mengatakan fa'idha qudiyatis shalah, kalau selesai sholat Jumat nih, fantashiru fil ard, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlih, kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Azza wa Jal. Kerja, usaha. Jadi muslim itu setelah hijrah, antum lihat para sahabat Nabi ngaji mereka, na'am. Karena itu yang menjadi motor penggerak mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu di masjid Nabi SAW. Kalaupun mereka sibuk, mereka gantian datang ke majelis ilmu. Karena jangan sampai ketika antum hijrah sibuk bekerja, karena disuruh bekerja, Allah mengingatkan wadhkurullaha katsiran. Ingat yang kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Umar bin Khattab bagaimanapun sibuknya mengembala kambing, dia mengembala kambing di luar kota Madinah. Umar jagoan di Mekah, hijrah jadi apa? Pengembala kambing. Tapi Umar jalanin. Perjalanan hijrah itu berat. Berhenti ngaji Umar? Enggak. Karena dia nggak bisa tiap hari datang ke kota Madinah, 2 hari sekali dia datang. Ngomong sama sahibnya yang ngembala kambing. Kita sehari antum yang ke kota Madinah, antum belajar di sana, nggak bisa live dulu ya mah. Streaming ya, ngembala kambing sambil streaming, lihat kajian, nggak bisa. Jadi harus datang tuh. Datang. Setelah datang nyimak semua kajian, Umar datang kepada sahibnya. Sampaikan tadi yang disampaikan Nabi seperti ini, seperti ini, seperti itu. Masya Allah. Besok sahibnya yang ngaji.
Jadi kadangkala kita harus tahu diri. Akhirnya Allah bukakan kekayaan buat umat Islam. Ahibati fillah. Seorang muslim jangan merasa udah cukup dengan usaha dia. Artinya dia berpikir, alhamdulillah Ustaz, anak punya usaha, anak punya toko, anak nggak ambisi dunia, cukup buat anak, buat istri, kawin lagi masih bisa Ustaz, alhamdulillah udah cukup kata dia. Kalau antum hanya memikirkan diri antum mungkin cukup. Tapi kita dituntut untuk memikirkan saudara-saudara kita. Antum seharusnya buka usaha lagi, usaha duniawi. Lah, niatkan buat akhirat. Bagaimana para sahabat Nabi yang kaya-kaya mereka? Apakah kemudian kita menuduh mereka ini duniawi? Lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia masuk Islam, dia punya uang 40.000 dirham. 40.000 dirham itu jamaah kira-kira 4.000 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, jadi berapa duit dia? 4 miliar. Hijrah tinggal 5.000. Tinggal 5.000 duit. Yang 35 kemana? Dia gunakan untuk membantu saudara-saudaranya. Dia bebaskan Bilal bin Rabah. Dia bebaskan Zinnira. Di mana ada saudara-saudara yang hijrah tersiksa, tertindas, dan dia punya uang, dia gunakan uangnya untuk itu. Jadi kalau bicara antum uang hanya untuk antum akan merasa cukup. Tapi tatkala untuk dakwah, untuk membantu saudara-saudara kita, itu akan terus berupaya. Dan ketika seorang bekerja dengan niat membantu saudaranya, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu sangat peduli dengan rakyat. Beliau menjumpai salah satu rakyatnya yang bernama Abu Dhobyan. Ditanya Abu Dhobyan sama Umar, ya Abu Dhobyan, kam ata'uka? Abu Dhobyan, berapa pemasukanmu? Jadi memang pemerintah dulu membantu rakyat. Jadi ada santunan tahunan yang diberikan oleh pemerintah itu kepada rakyat yang ada. Karena pemerintah pada waktu itu memiliki banyak tanah yang dikelola. Banyak, ya kalau kita bicara sekarang, sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pemerintah yang memberi kepada rakyat. Itu yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semua ada santunan itu buat sahabat-sahabat, buat anaknya sahabat, dikasih. Abu Dhobyan ditanya, berapa tahunan uang yang kau dapatkan? Kata Abu Dhobyan, alfani wa khamsumiyah, 2.500 dirham. Setahun dapat berapa jamaah? 2.500 dirham itu 250 juta kira-kira per tahun. Sekarang gaji penduduk Jakarta per kapita berapa? Per tahun berapa? Per tahun. Ini orang Jakarta, orang mana? Pada nggak tahu semuanya. Nah, pendapatan per kapita berapa? Jakarta? Berapa US dollar biasanya disebutkan? Mereka pakai dolar biasanya. Nggak tahu lah, Anda juga nggak tahu. Kalau antum tanya Jember, Anda juga nggak tahu di Jember berapa. Tapi yang jelas ini 250 juta kira-kira. 2.500 dirham dikasih sama pemerintahan Amirul Mukminin. Ditanya dapat berapa? 2.500. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Abu Dhobyan, ittakhid minal harthi wasabya. Engkau uangnya itu dikembangkan. Engkau bikin pertanian, engkau bikin
perdagangan, mungkin juga menanam modal, peternakan, apa saja. Duitnya itu diputar. Sebelum nanti datang masa yang jadi pemimpin itu Ghilmanu Quraisy, anak-anak yang masih muda, bocah-bocah Quraisy yang tidak lagi akan memberikan kepada. Ini perintah Umar. Jadi ketika antum punya harta, dikembangkan. Tapi jangan sampai masuk investasi bodong. Udah banyak nih orang ketika ditawarin investasi, antum punya duit berapa? 100 juta, taruh di sini. Sebulan 30%. Berapa? Sebulan? Masya Allah, 30 juta. Bulan pertama dapat antum 30 juta. Alhamdulillah. Antum berpikir kalau nambah nih lebih banyak lagi. Kalau 1 miliar dapat 300 juta. Besok 1 miliar. Bulan depan dapat 300 juta. Bulan depannya dapat 300 juta. Setelah itu kabur dia. 600 juta uangnya siapa? Uangnya antum memang itu. Memang uangnya antum, bukan hasil investasi. Maka hati-hati. Umar bin Khattab menyuruh Abu Sufyan untuk memutar uangnya dengan usaha pertanian, peternakan sebelum datang masa-masa yang sulit. Maka jangan pernah melihat ketika saudaranya usaha, kemudian usaha kembali, lalu antum mengatakan antum itu duniawi. La, Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu. Enggak tercela kekayaan itu. Syaratnya dia bertakwa kepada Allah. Maka di sini anak sampaikan tadi awal, tetap harus berusaha untuk datang ke majelis ilmu. Jangan sibuk dengan usahanya, majelis ilmu udah ditinggalkan. Para sahabat bagaimanapun sibuknya mereka bekerja, mereka tetap datang ke Masjid Nabawi. Subuh dapat kajian dari Nabi SAW. Ba'dal maghrib, mungkin ba'da asar mereka dapat kajian dari Rasul SAW. Ahibati fillah, ada kaya tapi jangan seperti Abu Lahab. Abu Lahab kaya. Kaya apa miskin? Apa kata Allah Azza wa Jal? Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada gunanya hartanya. Kadang-kala suami istri nih, kita lihat bagaimana ada suami istri yang Masya Allah. Katanya kita suami istri sampai mati. Ya, sampai neraka juga. Itu Abu Lahab sama istrinya sampai neraka. Masih suami istri. Yang bakar Abu Lahab siapa? Istrinya. Nanti di neraka itu seperti itu. Maka jangan sampai antum dalam kehidupan mengumpulkan harta ini, antum ada godaan-godaan di kanan kiri yang menyebabkan niat antum tadi untuk membantu saudaranya jadi sirna, malah hanya memikirkan kemewahan buat diri antum. Ahibati fillah, kalau bicara hartanya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia kaya raya tapi hartanya itu bermanfaat buat umat. Ada kira-kira 7 budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan harganya mahal-mahal. Sampai bapaknya Abu Bakar itu ngomong sama anaknya, "Nak, kalau engkau mau membebaskan budak, bebaskan yang kuat-kuat. Sehingga ketika engkau perlu apa-apa, engkau memiliki pendukung-pendukung nantinya, engkau bebaskan yang lemah-lemah kayak gitu." Dikasih tahu abahnya, "Abah, ada sesuatu yang aku inginkan. Bukan seperti yang abah pikirkan." Dan memang abahnya masuk Islamnya terlambat, abahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya masuk Islam. Itu Abu Bakar. Kata Nabi SAW, "Ma nafa'ani malun qab ma nafa'ani malu Abu Bakar." Nggak ada harta yang paling bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti di sini ada sinergi antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang alim, dengan para pewaris Nabi yang mungkin mereka hanya bisa mengarahkan. Duitnya duit antum, ana cuma ngarahin.
Itu hartanya Abu Bakar. Nabi sampai bersumpah. Lalu apa kata Abu Bakar ketika mendapatkan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Beliau mengatakan, "Wahal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku dan hartaku ini milikmu Rasulullah SAW. Dia benar-benar mewakafkan dirinya dan hartanya untuk Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kaya juga. Tapi mungkin tidak sekaya Abu Bakar, tidak sekaya Uthman. Bagaimana dia bersodakoh ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi nggak bisa. Mereka kaya, tapi untuk dakwah. Sahabat Nabi yang lain, Uthman bin Affan. Apa yang dilakukan Uthman bin Affan? Ketika para sahabat hijrah sampai kota Madinah, di situ ada sumur milik orang Yahudi. Orang kalau mau ngambil air sumur di sana, beli jemaah, harus bayar. Mau minum harus bayar. Milik orang Yahudi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashtari bi'ra rumah." Siapa yang mau membeli sumur rumah namanya, fayaj'al dalwahu fiha kadira'il muslimin, bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang mau beli sumur rumah kemudian diwakafkan buat umat Islam, dengan apa? Gantinya apa? Allah gantikan yang lebih baik buat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beli? Utsman bin Affan radhiyallahu. Kalau nggak ada yang kaya jamaah, sulit hidupnya para sahabat Nabi. Tapi kalau kaya, ingat sama saudara. Ketika perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk bersedekah, untuk mempersiapkan pasukan yang jumlahnya 30.000 menghadapi orang-orang Romawi pada waktu itu. Utsman sendiri, beliau mempersiapkan 950 ekor onta yang bisa ditunggangin. Onta itu nggak semuanya bisa ditunggangin ya. 950 ekor dia persiapkan untuk perang. Ditambah 50 ekor kuda. Berapa harga kuda aja? Itu dilakukan. Mereka ada duit. Tapi harus baik. Kalau bicara orang kaya, anak kadang-kadang ngomong sama anak-anak, "Bah, fulan ini Masya Allah ya, fulus, banyak fulusnya," kata dia. Anak katakan iya, orang fulus banyak. Tapi kadang-kadang orang fulus yang baik itu sulit dicari. Yang mau berkorban buat dakwah ini. Ketika antum sudah hijrah, antum berpikir, mana saudara-saudara anak? Mungkin antum bisa melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli jamaah. Budak-budak itu dibeli sama Abu Bakar dengan harga yang mahal. Mungkin antum bisa membuka pekerjaan buat orang-orang yang hijrah. Kemudian bingung mau kerja apa. Antum kasih pekerjaan. Antum bukakan lapangan pekerjaan. Nggak harus jadi pengusaha. Sekali lagi, tidak harus jadi pengusaha. Sahabat Nabi apa semuanya pengusaha? Tidak. Sebagian jadi petani sahabat. Sebagian ajir. Ajir itu yang dapat upah. Pekerja keras. Ingat kerjanya Ali bin Abi Thalib. Ali kadangkala pernah suatu hari dia kelaparan jemaah. Dia ngelihat orang Badui sedang nimba sumur. Ali ngelihat, nawarkan dirinya. Nawarkan diri untuk bekerja. Jadi antum dapat datang ke sahib antum, ana mau nawarkan diri, ana mau kerja. Apa yang bisa ana kerjakan? Mau bersih-bersih rumah antum, mau bersihin got, mau apa saja, tawarkan diri untuk bekerja. Ali bin Abi Thalib menawarkan diri untuk bekerja sama orang Yahudi. Pada waktu itu hanya untuk menimba sumur. Setiap satu timba, 1 butir kurma. Setelah Ali dapat beberapa butir kurma 1 genggam, dia katakan cukup, selesai. Dia berangkat ke masjid, ngaji lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia bawa untuk Nabi alaihi salatu wassalam.
ada usaha untuk bekerja. Abdurrahman bin Auf, mungkin sudah selesai cerita Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf pernah beli tanahnya Utsman, harganya 40.000 dinar. Hitung tuh jamaah. 40.000 dinar itu berapa? 40.000 kali 4,4 gram emas. Siapa yang bisa ngitung cepat kasih hadiah jamaah? Masih ada hadiahnya Buta? Masya Allah. Mana hadiahnya? Udah habis kayaknya hadiahnya. Baik, masih ada. Bismillah. Siapa yang mau ngitung? Naam. Kok 120 miliar? Kan gram tadi. Nah, belakangnya. 11 miliar gram. 40.000 dinar dikali 4 gram seperempat. 1,7 triliun. Kok bisa triliun? Mana? Berapa gram emas? Nah, 12 triliun. Astagfirullahaladzim. Masih triliun, miliar. Berapa gram emas? 170.000 gram. Betul. 170 kilo. Nah, kasih hadiah nggak apa-apa. Benar itu jamaah. Anak nggak tahu juga jamaah. Benar apa enggak? Baik, kalau sekarang dikali uang berapa antum? Jadi berapa? Siapa? Sekarang 1 gram berapa? 1 gram 800. Mas murni itu jamaah 800 sekarang udah. Nah, 800 dikali Astagfirullahaladzim. 12 miliar. Berapa? 136 miliar. Betul? Insya Allah benar, kasih hadiah nggak apa-apa jamaah. Kita ini sama-sama nggak tahu yang benar yang mana. Wallahu a'lam jamaah. Tapi hitungannya 40.000 dinar. Kira-kira 130 miliar. Antum kalau dapat duit segitu buat apa? Itu Abdurrahman bin Auf dibagikan, dikatakan dia bagikan harta itu ke Bani Zuhra, ke orang-orang fakir kaum muslimin, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikirimkan ke Aisyah sebagian hartanya. Allahu Akbar. Itu tuh kalau antum punya harta. Itu sahabat ketika kaya, ketika sukses. Mereka tidak berpikir perut mereka saja. Mereka tidak berpikir anak keturunannya saja. Kita ketika sukses berpikir bagaimana mewariskan pekerjaan ini kepada anak keturunan kita. Kenapa antum tidak berpikir anak wariskan kepada umat Islam yang ada? Anak antum tetap akan dapat. Talha bin Ubaidillah pernah beli juga tanahnya Utsman. Utsman banyak tanahnya. Jadi kalau ada kawan antum punya tanah banyak, alhamdulillah seperti Utsman bin Affan. Tuan tanah. Pedagang dapat harta, beliin tanah. Kenapa dibelikan tanah? Orang sekarang punya uang deposit. Belikan tanah. Dengan niat uangnya berkembang insya Allah buat umat. Nih pernah beli tanah Talha bin Ubaidillah dari Utsman. Bukan beli, jual tanah Affan. Jual tanahnya dibeli Utsman bin Affan 700.000 dirham. Berapa lagi 700.000 dirham? Itu 70.000 ekor kambing ya. Kalau satu kambing 1 juta, ini Abu Taqwa jualan kambingnya. Berapa kira-kira? Ada kambing 1 juta? 2,5 juta? Enggak lah, kita 1 juta aja lah. Sohib 1 juta jemaah. 70.000 juta. Betul enggak? Ya 70.000 juta kan hitungannya 1 juta. 1 ekor 1 juta kan?
Kalau 700 ribu dirham dapat 70 ribu kambing. Berapa miliar? 70 miliar. Subhanallah. Talha bin Ubaidillah nggak bisa tidur. Dia mengatakan kepada dirinya, inna rajulan tabitu hadhihi indahu fi baiti la yadri ma yatrukuhu min amrillah la gharirun billah. Orang malam hari tidur, dia punya uang sebesar itu, dia benar-benar terpedaya padahal dia nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Siapa yang menjamin dia akan hidup sampai esok hari? Wa rusuluhu mukhtalifun biha fi sikakil Madinah. Akhirnya malam hari dia panggil orang-orang, suruh bagikan 70 miliar semalam habis. Semalam jemaah. Buat apa? Tuh, dibagikan ke saudara-saudara. Mereka udah tahu banyak orang yang susah. Mereka saudaranya. Dan harta ini, antum lihat bentar lagi, Talha bin Ubaidillah setelah dia bersedekah begitu banyaknya, disebutkan oleh seorang tabi'in, Talha bin Ubaidillah itu dapat hasil tanah dia, hasil kebun dia dari Irak kira-kira 400 ribu sampai 500 ribu tiap tahun dia dapat. Kemudian ada namanya Sarah, dia dapat di sana 10 ribu dinar. Tiap tahun dia dapat, kadang-kala naik, kadang-kala berkurang. Terus masih banyak tanah-tanah yang menghasilkan milik dia. Wa kana la yadau ahadan min baini taim ailan illa kafahu mu'natahu. Enggak pernah dia lihat dari kabilah dia ini ada orang yang enggak mampu ngurusin keluarganya kecuali dicukupin semua kebutuhan keluarga. Yang enggak kawin dikawinin. Masya Allah. Makanya perlu tajir ini nanti bikin bukan biro jodoh tapi kawin massal. Nah, bisa. Masal. Nikah masal. Nikah massal. Bukan kawin massal. Nikah masal. Taib, nikah massal. Itu dikawinin sama Talha bin Ubaidillah. Dicukupin semuanya. Orang-orang yang susah, yang gak punya pembantu, dikasih pembantu sama Talha bin Ubaidillah. Yang punya utang dibayarin utangnya. Dan setiap tahun dia kirim kepada Aisyah 10 ribu dirham. Tiap tahun dikasih Aisyah. Ahibati fillah. Ketika mati tinggal berapa hartanya? Orang kan berpikir kalau duitnya dibagi-bagi terus, jatuh miskin nanti dia Ustaz. Musa bin Talha mengatakan, Muawiyah pernah bertanya kepada anaknya Talha, bapakmu mati ninggalkan berapa warisan? Ingin tahu Muawiyah ini berapa hartanya Talha ketika meninggal dunia, padahal sudah habis dibagi-bagiin sama dia. Katanya Musa bin Talha, Abah itu ninggalkan uang 2000 kali 1000 dirham. Berapa jemaah? 2 juta dirham. Nggak ada istilah miliun, 1 juta itu nggak ada zaman dulu jemaah. Yang ada 1000 kali 1000. 2000 kali 1000. 2 juta dirham. Kemudian 200.000 dinar. Tetap yang di Irak itu menghasilkan 100.000 dirham. Terus seperti itu hasilnya. Apa kata Muawiyah? Terus urusan keluarganya, keluarganya jangan ditanya. Talha itu orang pertama yang membuat pertanian gandum di Madinah. Madinah nggak ada gandum jemaah. Ada namanya Qonah, daerah Madinah itu. Talha yang pertama buat pertanian gandum di sana. Dia bikin onta-onta, itu ada 20 ekor onta yang kerjanya menyirami kebun tersebut. Mengambil air dari sumur untuk disiramin tani. Tanahnya harus tanah yang basah, yang banyak air. Itu dilakukan Talha bin Ubaidillah. Artinya para sahabat ketika kaya dia berpikir bagaimana memakmurkan negerinya. Memakmurkan sahabat-sahabatnya. Memakmurkan kawan-kawannya. Keponakan-keponakannya. Saudara-saudara seiman dia. Jadi ketika antum jadi orang baik, jangan takut.
antum akan kehabisan uang antum. Tapi sekali lagi bukan artinya antum bagikan kemudian antum tidak punya usaha. Tolha punya banyak usaha. Makanya Muawiyah ketika dengar seperti itu, asya hamidan sakhiyan syarifan rahimahullah. Ya Allah, tuh orang hidupnya baik, mulia, suka berbagi sama orang. Tolha bin Ubaidillah. Dan Tolha itu dari banyaknya sodakohnya jamaah. Nah, ada dia punya budak-budak yang dia bebaskan. Disebutkan kira-kira ada 100 budak yang dibebaskan sama Tolha kemudian dinikahkan. 100 budak dinikahkan. Mereka punya anak semua. Semua anaknya dikasih nama Tolha. Jadi ada 100 Tolha. Maka dia dikenal Tolhatut Tolhat. Tolhanya Tolha semuanya. Sebagai bentuk itu anak mengingatkan bagaimana majikannya baiknya sama dia. Punya anak laki, kasih nama Tolha. Siap antum kasih nama anak antum? Tolha. Masya Allah. Antum jadi Tolha dulu. Jadi Tolha bin Ubaidillah. Lalu antum cari itu 100 ikhwan yang belum nikah. Cari 100 akhwat belum nikah, antum nikahin. Nanti insya Allah jadi Tolhatut Tolha. Seperti itu para sahabat. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Lanjut nih para sahabat Nabi. Banyak sodakohnya. Sekali duduk dia pernah sodakoh. Sekali duduk dia ada uang masuk. 30.000 dirham dibagi kepada orang-orang yang di sana. Pernah satu kejadian. Ada uang yang datang kepada beliau itu milik beliau dari hasil usahanya. Beliau di rumahnya. Ada istilah uang dengar jemaah. Biasanya kan orang kalau lagi ngomongin duit menjauh gitu kan. Tenang, afan, anda mau ngomong dulu. Ada urusan fulus saja. Nggak boleh ada yang dengar. Ini Abdullah bin Umar. Datang fulus dikatakan 28.000 dirham. Itu orang yang datang di tempat dia. Semuanya dibagiin. Sampai habis. Ketika habis ngambil yang dalam rumahnya. Keluarin lagi. Kasihkan kepada mereka. Dan pernah kehabisan uang. Ternyata ada orang yang belum dapat. Apa yang dilakukan Tolha? Nih, dia udah bagiin. Ternyata ada beberapa orang yang datang biasa dikasih, belum dikasih sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar bin Khattab? Kira-kira apa yang antum lakukan kalau antum di posisi Abdullah bin Umar bin Khattab? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Jual aset. Jual aset? Enggak. Kalau asetnya dijual itu dapat pemasukan dari mana nanti? Nah, dirapel enggak? Ngutang sama yang tadi dikasih. Kan itu pada dapat semua orang itu. Ada orang yang belum dapat, anak utang dulu fulus antum itu, anak kasihkan ke bulan. Sampai seperti itu. Kalau kita kan afwan akhi, udah habis fulusnya. Masya Allah, afwan akhi. Antum kan punya usaha. Yang kita tahu hasil usaha itu tiap bulan sekian. Seperti yang terjadi dengan Tolha bin Ubaidillah. Maka kembangkan usaha tersebut. Sehingga ketika orang membantu orang lain dengan utang pun dikerjakan sama dia. Hadza Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia itu ulamanya para sahabat. Ulama. Jadi kalau antum melihat ada ustadz kaya. Jangan mengatakan, ustadz ini kok enggak zuhud ya. Zuhud itu nggak ada hubungannya sama kaya. Apakah antum pikir Utsman bin Affan tidak zuhud? Tolha bin Ubaidillah tidak zuhud? Abdurrahman bin Auf tidak zuhud? Ini kadang-kala pemahaman yang salah dari diri seseorang. Ketika melihat mungkin seorang ustadz, Masya Allah. Lihat ustadz pakai mobil apa ustadz? Apa mobilnya ustadz paling bagus? Lamborghini. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah duniawi ustadznya. Padahal dipinjemin ustadznya. Artinya Abdullah bin Umar dia termasuk ulamanya para sahabat. Dan dia punya usaha. Dia kembangkan uangnya. Dia punya kebun-kebun yang Masya Allah yang menghasilkan. Dari situlah dia dapat membantu. Sehingga seorang yang berilmu pun
tidak membuat dia kemudian tidak memikirkan dunia untuk dibagikan kepada umat manusia. Kita berusaha untuk membagikan. Subhanallah. Nafi' Maula bin Umar, dia cerita tentang gurunya. Masya Allah. Sudah masuk sesi tanya jawab jemaah. Anak tadi jadwalnya mulai jam 9 kalau nggak salah kan? Anak mulai jam berapa jemaah? 9:30, masih banyak waktunya. Tapi ala kulli hal. Bentar nih, anak selesaikan bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Dia itu nggak pernah makan sendirian. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa niru Abdullah bin Umar bin Khattab. Antum punya istri seperti istrinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap makan malam pulang sholat isya dari masjid, dia nggak pernah makan malam sendirian. Dia selalu bawa orang untuk makan di rumah. Sampai seperti itu. Maka antum berusaha kalau pulang dari masjid sholat isya, antum lihatlah. Ada mungkin orang-orang yang pinggir jalan apa, mas yuk ikut yuk. Ngapain mas? Ayo ikut. Lihat antum jenggoten takut ya, astagfirullah, mau dibawa kemana? Bawa aja makan bersama di rumahnya, masya Allah. Hada Abdullah bin Umar bin Khattab. Sa'ad bin Mu'ad. Habis isya, sholat isya, para sahabat Nabi itu biasanya bawa sahabat-sahabat muhajirin. Ada yang bawa 1 orang, ada yang ini sore hari, kadang-kala mereka sore hari dibawa, ada yang bawa 2 orang, bawa 3 orang. Sa'ad bin Mu'ad bawa 80 orang ke rumahnya makan. Tiap malam dilakukan itu. Hebati fillah. Yang perempuan juga seperti itu. Antum kalau akan melihat bagaimana Zainab bintu Jahash, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat-sahabat Nabi yang memiliki harta itu, ketika mereka kaya, mereka berusaha berbagi dengan orang lain. Yang terakhir jemaah, jangan tertipu sama dunia. Aifa ibn Abdullah al-Kilai, dia cerita, ketika hasil dari Irak itu, ada harta dari Irak itu yang dikirim ke kota Madinah, Umar keluar bersama mantan budaknya. Umar ngitung onta itu. Banyak sekali jumlah onta itu. Faja'ala yaqulu alhamdulillah, alhamdulillah. Umar nyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian mantan budaknya ini mengatakan, hadza wallahi min fadlillahi wa rahmatih. Ini harta yang banyak. Dia mengatakan ini rahmat dari Allah dan karunia darinya. Lalu Umar mengatakan, kadzabta, dusta, salah. Ketika mengatakan ini dari rahmat dan karunia Allah, salah engkau. Laisa hadza huwa alladhi yaqulullahu ta'ala. Bukan ini yang Allah firmankan. Allah berfirman di surat Yunus ayat 58 jam. Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan hendaklah dengan karunia Allah dan rahmatnya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh mereka. Jadi sebenarnya karunia dan rahmat Allah itu ketika antum bisa bersedekah. Bukan ketika antum bisa mengumpulkan hartanya aja. Ketika antum bisa berbagi, itu rahmat dan karunia Allah. Ketika antum bisa semakin dekat sama Allah, itu rahmat dan karunia Allah. Dan kita tahu sejatinya, harta pun dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi rahmat yang hakiki, ketika harta itu mengantarkan antum kepada ketaatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Ya, Ustaz. Pertanyaan hanya berupa tulisan ya. Silakan disampaikan ke depan. Ustaz, Anda bacakan atau Ustaz baca sendiri? Tafadhal dibaca. Ustaz. Gini Ustaz, pertanyaan mungkin dari Iwan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya apabila seorang yang miskin materi, namun mereka hendak berinfak kepada orang lain? Mohon penjelasan Ustaz Sekalian. Ahibati fillah. Tiap pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari
Beliau berdoa, minta rizki yang baik. Bagaimana kita bersedekah sedangkan kita nggak mampu? Antum tahu ada di antara salafus soleh yang bukan orang kaya. Dia tuh tiap hari dibawain bekal sama istrinya. Pagi berangkat kerja dibawain bekal. Di tengah jalan bekalnya dia sedekahkan. Dia mungkin gak punya uang untuk disedekahin. Bekalnya yang disedekahkan. Kemudian sampai tempat kerjanya, sahib-sahibnya mengira dia sudah makan di rumah. Dia pulang malam hari dia makan, itu berbuka dia. Jadi kalau bicara antum gak punya, ketika antum puasa, yang biasa antum makan siang hari itu sedekahkan. Aduh Ustaz, cuma 10.000. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, bukan 1 butir kurma. Sekarang nih antum duduk, mungkin sebagian nggak dapat air, mungkin sebagian nggak bawa makanan. Antum punya makanan, fadhol. Ini airnya dia. Jadi nggak ada istilah nggak bisa sedekah. Taib nggak bisa sedekah dengan harta. Al kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Apalagi sedekah membantu orang lain. Sekarang ini banyak lagi parkir mungkin yang ribet. Sebagian teman-teman hadir kajian itu parkir nggak bener. Ada temennya mau keluar nggak dibantuin, cuma diliatin doang. Suruh siapa parkir di sana? Astagfirullahaladzim. Antum sedekah, antum angkatin ke apa dilakukan? Sampai-sampai jamaah Islam yang memandang sedekah, apa kata Nabi SAW? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan kalian mendatangi istri kalian sedekah. Kurang apa lagi antum? Iya Ustaz ya. Udahlah anak mau sedekah sama istri aja. Enggak apa-apa. Itu sedekah, nilai sedekah. Artinya yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan, dia bisa sedekah waktunya. Sedekah energinya, sedekah kepintarannya. Kita nih buka tajir ini harapannya yang punya ilmu, antum bagiin. Ada teman-teman mungkin gak ngerti cara membuat sesuatu, silahkan diajarin. Anak kalau fulus gak punya, tapi anak punya keahlian, ajarkan. Dan harapan kita nanti tajir ini akan memberikan training kepada teman-teman. Sekali lagi ingat, tidak harus jadi pengusaha. Tidak harus, sahabat Nabi gak semuanya jadi pengusaha. Ada yang tetap menjadi pekerja, ada yang memberikan jasa. Jadi ntar ada teman-teman yang akan memberikan bimbingan, mungkin pelatihan membuat, memasang listrik ya, memasang ledeng, memperbaiki AC, mungkin memandikan mobil, apa saja pelatihan. Aduh Ustaz, kurang keren Ustaz, nggak jadi tajir kalau itu. Ya Allah, insya Allah diberkahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah. Ya, Ustaz. Dan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang yang rajin menjalankan syariat agama, tapi dalam usahanya tetap menggunakan fasilitas yang haram. Contohnya, pedagang mobil atau motor selalu bersedekah, sholat rajin, zakat, lancar, tapi masih menggunakan leasing. Dan hal-hal yang dilarang dalam agama, dan rezekinya lancar. Keluarganya baik-baik aja. Pertanyaan saya, apakah itu masuk istidraj? Istidrat. Iya jamaah, kita ini kadang-kala suka menilai orang lain. Ini tadi pagi ditanyain juga kalau nggak salah. Karena banyak kondisi seperti ini. Kita lihat ada orang nggak, Masya Allah, dekat sama Allah nggak? Kerjanya mabuk, berzina. Tapi kaya raya Ustaz. Kok kayaknya keluarganya baik-baik aja. Aman-aman. Antum gak pernah nguping di tembok rumah dia. Kalau antum nguping mungkin antum akan mendengar jeritan. Dosa itu akan membawa kepada kenaasan dalam kehidupan. Anak dulu mengira seperti itu ya. Sama anak-anak melihat seperti itu. Ada orang kaya raya, Masya Allah. Kalau ditanya hartanya sudah T. Anak baru tahu ketika anaknya cerita bagaimana kondisi rumah tersebut di malam hari. Diliputin kehinaan,
kegundahan. Ada banyak yang membuat mereka akhirnya harus kehilangan kebahagiaan mereka. Ketahuilah kebahagiaan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan tadi apakah itu istidraj, ketika seorang masih melakukan yang haram, kemudian hartanya dilimpahkan sama Allah, itu kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan apa yang dia inginkan dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj. Udah engkau cukup mengetahui itu istidraj. Jangan sampai engkau mau seperti itu. Karena sebagian orang yang sudah hijrah, ketika hidupnya susah, dia berpikir, hadza fulan Ustaz, jauh dari Allah, nggak pernah datang ke masjid, tapi hidupnya nyaman. Lah, antum mau balik seperti itu lagi. Berarti antum belum sampai kepada keimanan yang hakiki. Maka kita pun perlu ngelihat. Kalau kita dapat harta, tapi kita semakin jauh dari Allah, antum berhenti. Duduk, melihat. Kok semakin banyak harta, ana semakin jauh sama Allah SWT. Jamaah, ada seorang yang udah ngaji bertahun-tahun. Yang kemudian dia mengatakan, Ustaz, ana akhirnya berzina. Na'udzubillah. Dia semakin mapan hidupnya, semakin enak hidupnya. Kenapa? Karena dia mulai jauh dari kajian. Ana udah jarang datang kajian. Maka nasihat ana tetap datang kajian. Datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Antum punya jantung, jangan ditaruh di mall. Antum punya jantung, jangan ditaruh di pasar. Jangan ditaruh di tempat kerja antum. Jangan ditaruh di rumah. Kalau ditanya sama istri, bang, hati abang sama siapa bang? Hati abang ada di masjid. Digantung di masjid. Makanya Nabi SAW, kalau di rumah beliau sibuk sama istrinya. Ngurusin istrinya, ngobrol sama bininya, bantuin urusan istrinya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa idha hadaratis salah, kalau udah datang tuh waktunya salat, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan dia gak kenal lagi sama kita. Dan kita gak kenal sama dia. Maka tolong teman-teman yang hijrah, tetap datang ke rumah Allah. Jantungnya taruh di sana. Hadza wallahu a'lam. Ya Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya. Kami baru merintis usaha. Alhamdulillah orderan banyak. Namun kami jadi tidak pernah datang kajian lagi karena takut kehilangan customer. Dulu padahal kami rutin ngaji. Kadang kami berdagang hanya untuk nyiapin pesanan pelanggan. Akhirnya urusan rumah dan keluarga banyak terbengkalai. Masya Allah. Itu harta jamaah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian lupa dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Antum harus berani mengambil sikap. Antum harus tentukan setiap pekan ana mau ngaji, tutup usahanya. Ada orang pesan, maaf, afwan, ana mau datang kajian. Tapi kalau antum sudah bisa seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gantian shift. Hari ini antum yang berangkat kerja, ana jagain. Besok antum yang jagain, ana yang datang kajian. Bisa di manage waktunya. Tapi kecintaan kepada harta, ketakutan kehilangan pelanggan, itu yang membuat mereka akhirnya takut. Mau sholat aja takut. Kadang-kala maghrib itu waktunya ramai pelanggan. Ya Allah Ustaz, ujiannya semakin berat kalau maghrib Ustaz. Antum tutup. Aduh Ustaz, rizki Ustaz. Masa nolak rizki? Nah, harus berani jamaah. Berani. Maka harapan angka pada yang bertanya tersebut, jangan sampai akhirnya setelah hijrah antum kembali seperti masa lalu. Disibukkan dengan dunia, lupa dengan akhirat. Usaha antum silakan dikembangkan. Bikin sistem yang membuat antum tetap bisa mendapatkan hasil dan antum bisa ngaji. Oh, subhanallah, banyak sekarang jamaah orang bisa melihat tokonya pakai handphone sekarang. Dia taruh orang-orang yang amanah di sana.
Dia bikin karyawannya pun di pabrik, umpamanya di usaha dia, karyawan gantian ngajinya. Masya Allah. Itu baru antum akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya Ana mau memanggilkan agan-agan kita nih yang melanjutkan sesi berikutnya. Karena sesi berikutnya ini ada langsung dengan para pelaku-pelaku usaha yang sudah jatuh bangun tapi tetap bisa. Antum jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Ustadznya udah selesai tugasnya. Nah. Tadi kan Ana sampaikan kita harus sinergi nih. Yang berilmu sama yang berharta bersinergi. Ana berbagi ilmu secara agama, mereka akan berbagi ilmu dunia mereka mungkin seperti itu. Berarti Ana panggilkan dulu siap kepada Gan, Taufik dan Dewe fadhol untuk bisa hadir di sini. Oke. Sambil kami bacakan oh ini dia nih. Masya Allah. Ya, fadhol. Ahlan, silakan duduk di sini. Waalaikumsalam. Ini juragan juga ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ustaz nih pertanyaan. Bismillah, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Ustaz, saya punya hutang yang jumlahnya banyak dan belum bisa melunasi. Bolehkah saya bersedekah supaya dimudahkan membayar hutang Ustaz? Alhamdulillah. Jamaah, bersedekah. Kata Nabi SAW, taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari mati buruk. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bencana-bencana buruk. Iya. Sedekah itu membuat kita dapat melunasi hutang kita. Iya. Tapi ingat, ketika antum bersedekah, niatnya tetap untuk akhirat antum. Kalau antum bersedekah hanya untuk supaya sehat, antum dikasih sehat. Akhirat nggak dapat apa-apa nanti antum. Antum ingin dilipat gandakan di dunia, dikasih. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa antum nanti. Maka antum lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memotivasi para sahabat untuk membeli sumur rumah, bi'r rumah itu. Apa diganti di bumi? Hartanya dibanyakin? Enggak, diganti dengan sumur di surga nanti yang lebih baik dari itu untuk dia. Ketika ada sahabat yang bawa seekor onta, ya sedekah tuh, seekor onta untuk berjihad jalan Allah. Nabi tidak menjanjikan kepada dia, engkau akan dikasih ganti 700 ekor onta di sini, lah di akhirat. Karena manfaat dunia otomatis antum akan dapat, nggak perlu diniatin. Manfaat dunia antum nggak perlu niatin akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau antum niatin hanya untuk dunia, ya antum dapat dunia. Gimana Ustaz kalau niat sedekah, ya dunia akhirat. Ya sesuai dengan kadar untuk akhiratnya. Berapa yang antum inginkan. Karena ada orang sedekah jamaah. Kemudian dia lihat. Kok belum digantiin sama Allah ya. Antum kan udah cari dunia. Sedangkan janji Allah itu akhirat. Maka kalau dikatakan bagaimana orang yang punya utang kemudian dia bersedekah. Yang pertama antum lihat. Kalau utang itu sudah jatuh temponya dan antum bisa melunasi, antum lunasi. Jangan sedekah. Tapi masih jauh temponya Ustaz. Ya, ana melihat ada orang yang perlu bantuan ana bantu dia. Ahlan wa sahlan untuk bantu. Dan buat orang yang punya utang, yakin Allah akan melunasi utang itu. Jangan bergantung kepada siapapun. Ana berjumpa dengan orang yang punya utang 65 miliar. 65 miliar dia katakan ana jatuh Ustaz min 65 miliar Ustaz. Setahun Allah lunasi. Selesai sudah semua. Itu abah anak berangkat ke masjid. Anak ketemu sama abahnya cerita Ustaz. Anak naik sepeda ke masjid. Ustaz. Anak kesian sama anak punya anak. Ditagihin sama orang-orang yang lagi utang. Anak ngomong, ya Allah kau janji ya Allah. Kau akan lunasi ya Allah. Dilunasi setahun dia. Maka kita kadang-kadang gak yakin sama Allah. Allah tuh Rabbul Alamin. Kalau kita bicara dari ujung Merauke sampai ke Aceh sana, punya siapa itu semua? Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mau ngasih antum tinggal kun fayakun. Tapi kadang-kala kita kurang yakin.
Kita masih bergantung, kayaknya fulan bisa bantuin, kayaknya fulan bisa, kayaknya. Kemana-mana antum masih letakkan tangan antum. Ketika tangan antum hanya ke Allah Azza wa Jal, di situ Allah akan kasih. Makanya nasihat buat semua yang punya utang. Makanya ketika datang orang kepada Ali bin Abi Thalib mengadu punya utang, dikasih doa sama Ali, bukan kasih duit. Mungkin antum akan mengatakan, ya Allah kalau doa udah sering Ustaz, fulus lah Ali kali-kali. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwak. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua panitia, kepada Abu Tako, kepada Bang Arif dan seluruh tim Tajir, ketua Ana sampai ketuanya siapa nama ketuanya Tajir ini? Hah? Tito. Bang Tito, Masya Allah, Jazakallah khair. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan memberikan manfaat buat umat. Para ustadz mungkin akan memberikan motivasi secara agama, memberikan penjelasan tentang hukum-hukum agamanya. Nih, agan-agan yang ditajir ini mudah-mudahan bisa memberikan pendampingan buat antum. Dan kalau bisa ngasih modal juga kan gitu kan. Nah, jangan cuma ngomong doang, modalnya nggak keluar nanti Bang. Ini menarik nih saatnya. Insyaallah. Baik. Anak investor nggak apa-apa lah. Yang penting bismillah nanti. Baik, anak kayaknya pamit jemaah. Karena pesawat Ana jam 12.40 menit kalau nggak salah. Ana harus meninggalkan tempat ini. Mohon maaf. Sekali lagi. Doakan kalau antum melihat saudara antum sedang berusaha. Dan antum tidak bisa membantu dia. Doakan. Dan antum doakan Tajir ini. Bisa ikhlas. Totalitas memberikan manfaat kepada umat. Jazakallah ya Abu Tako. Ana tutup buat Ana. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah